Mendahului imam untuk sampai misalnya mendahului imam untuk sampai kepada apa? Ruku'. Imam belum ruku', dia sudah ruku' duluan, tapi akhirnya dia ketemu imam dalam keadaan ruku' atau tersusul oleh imam dalam keadaan ruku'. Hukumnya bagaimana? Kemarin mu'allif mengatakan dia wajib kembali ke posisinya sebelum ruku', kemudian mengerjakan ruku' setelah ruku'nya imam. Apabila dia tidak kembali dengan sengaja, maka salatnya batal. Apabila dia sengaja tidak kembali, maka salatnya batal. Baik. Akan tetapi yang kita kuatkan dalam masalah ini kemarin adalah apa? Mendahului imam untuk sampai kepada rukun, kalau disengaja itu salatnya batal. Walaupun dia kembali ke posisi sebelum ruku', tapi dia sengaja mendahului imam, itu salatnya batal. Betul? Nah, kalau yang disebutkan oleh mu'allif adalah kalau dia mendahului imam baik dengan sengaja atau tidak, maka dia harus kembali kemana? Ke posisi sebelum ruku'. Kemudian mengerjakan ruku' setelah ruku'nya imam. Kalau terjadi itu kalau dia sengaja tidak kembali, dari sini baru batal salatnya. Berarti kalau dia tadi mendahului imamnya itu dengan sengaja, tapi setelah itu dia kembali, tidak batal salatnya. Itu kalau pengertian yang ada dalam ucapannya mu'allif. Tapi yang kita kuatkan adalah apa? Batalnya itu bukan ketika dia mau kembali atau tidak. Batalnya itu adalah dia sengaja atau tidak. Nah, kalau dia sengaja, maka salatnya batal. Sengaja mendahului rukuknya imam, maka salatnya batal. Betul? Apakah setelah itu dia kembali atau tidak, maka salatnya batal. Betul? Kenapa? Nah, mendahului imam itu adalah keharaman yang besar. Nah, keharaman yang besar. Rasulullah SAW bahkan sampai mengatakan, ama yakhsha, gimana? Apakah orang yang mendahului imam untuk ruku' atau sujud, dia tidak takut bila Allah merubah kepalanya menjadi kepala himar, atau merubah rupanya menjadi rupanya himar? Itu menunjukkan bahwa itu adalah keharaman yang besar. Dan keharaman yang berkaitan dengan prakteknya sholat, itu apabila dikerjakan membatalkan sholat. Tentu, maka itu membatalkan sholat. Tapi kalau tidak sengaja bagaimana? Yang tidak sengaja atau tidak tahu. Nah, orang yang tidak sengaja atau tidak tahu, kemudian dia mengerjakan kesalahan, nah Allah tidak menghukumnya. Nah, akan tapi begitu dia tahu bagaimana? Dia harus berubah. Ketika dia tahu dalam keadaan rukuk, dia tahu wah dia mendahului imam, atau dia tahu dalam keadaan sujud, dia tahu wah dia mendahului imam, maka dia harus segera kembali. Paham tuh? Kalau dia tahu sekarang dia mendahului imam, kemudian dia tidak kembali, sama salatnya batal. Paham tuh? Baik. Nah, kemudian yang akan kita bahas sekarang adalah mendahului imam dengan satu rukun. Kemarin sudah dibahas juga ya. Mendahului imam dengan satu rukun. Maka kita tidak ulangi baca matannya. Nah, mendahului imam dengan satu rukun oleh mu'allif dicontohkan adalah ruku' sebelum rukuknya imam.
ruku sebelum ruku sampai bangun sebelum rukuknya imam. Bagaimana? Dia ruku, bangun dari ruku, sampai dia bangun dari ruku itu imamnya belum ruku. Itu namanya apa? Mendahului apa? Mendahului imam dengan satu rukun. Nah, di sini mu'allif membedakan kapan membatalkan sholat dan kapan tidak membatalkan sholat. Membatalkan sholat apabila itu dia lakukan dengan sengaja dan tahu bahwa itu haram. Dia tahu, dia sengaja mendahului imam sampai satu rukun. Sampai satu rukun. Itu sholatnya batal. Kalau dia mendahului imam sampai satu rukun karena kebodohannya, dia nggak tahu kalau itu nggak boleh, atau karena dia lupa, maka yang batal adalah rakaat itu saja. Yang batal adalah rakaat itu saja. Betul? Kecuali apabila dia kembali. Ya. Begitu dia bangun kok imamnya masih belum ruku. Nah, kemudian dia mengikuti imam ruku, setelah rukuknya imam, berdiri setelah berdirinya imam. Nah, itu rakaat yang itu tidak batal. Betul? Rakaat yang itu tidak batal. Bagaimana bisa orang tidak sengaja mendahului imam sampai kelewat satu rukun? Nah, bagaimana? Ya, bisa saja misalnya karena masjidnya besar, dia sholatnya di belakang atau dia sholat di lantai 2 misalnya. Nah, tiba-tiba pengeras suaranya mati, mikrofonnya mati. Nah, kemudian dia mengira imam sudah ruku. Nah, dia ikuti ruku, dia ikuti bangun, ternyata imam masih dalam keadaan berdiri. Nah, ternyata imam masih dalam keadaan berdiri. Betul? Nah, tahu-tahu misalnya itu sudah lewat, dia baru tahu tadi kita rukuk dan sujud itu mendahului imam. Nah, itu dikatakan yang batal adalah rakaat yang itu saja. Tapi kalau setelah rukuk bangun dia tahu imamnya belum rukuk, kemudian dia rukuk setelah imam, bangun setelah imam, rakaat yang itu jadi batal apa enggak? Tidak jadi batal. Ini kadang terjadi di masjid-masjid yang besar ketika ada misalnya masalah teknis gitu ya, ketika ada masalah teknis pengeras suaranya mati, atau kadang juga terjadi misalnya ini pas sholat sirriyah, kadang sebagian orang itu dia tertinggal dari sholat, begitu menyusul takbirnya kencang, Allahu Akbar. Nah, orang yang di belakang yang jauh dari imam bisa mengira bahwa itu adalah takbirnya imam. Nah, bahwa itu adalah takbirnya imam. Sehingga begitu dia mendengar takbir Allahu Akbar, dia kira imam takbir untuk rukuk, maka dia rukuk. Padahal imam masih berdiri. Nah, ini berarti apa? Dia mendahului imam tidak dengan sengaja. Apabila dia dengar suara tadi Allahu Akbar, kemudian dia rukuk, kemudian dia bangun lagi, loh kok semuanya masih berdiri? Nah di situ apakah sholatnya batal atau tidak rakaat itu? Betul? Kalau mu'allif mengatakan rakaat yang itu batal, nah tapi perlu perlu diberi tambahan ketentuan bahwa sholatnya batal apabila dia tidak sempat untuk rukuk dan bangun dari rukuk setelah rukuk dan bangunnya
imam. Tapi kalau setelah itu dia sempat rukuk setelah rukuknya imam, bangun setelah bangunnya imam, maka rakaat dia yang itu tidak batal. Iya.